everyone. I will sing a song called I Know a Bliss. I know a place where no one ever goes. There's peace and quiet, beauty and repose. It's hidden in the valley, beside the mountain stream, and lying there beside the stream. I know that I can dream only of things of beauty to the eye. Snow-peaked mountains soaring to the sky. Now I know that God sent His Son for me, for you, for me, for you, and for us. Bye. Shalom, salam pertemuan kembali. Kali ini saya diberikan peluang untuk memberikan sedikit renungan dan saya berterima kasih karena diberikan peluang ini. Jadi sebelum itu saya ingin ucapkan selamat hari Sabat kepada kita semua. Dan sebelum saya mulakan, saya bawa kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Pencipta, Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, Engkau terus mendengar doa kami, menjaga kami, memberikan kami keselamatan, makanan yang cukup, kesehatan yang terbaik. Bapa, berkati kami, saat ini kami ingin mendengar satu pelajaran, kiranya Bapa terus bersama dengan kami, agar kami dapat memahami pelajaran dan menggunakan itu sebagai penguat kepada keimanan kami. Terlebih dari itu, kami mohon keampunan atas segala dosa kami, supaya itu tidak menghalang berkat-berkat yang Bapa berikan. Ampuni dosa kami sekali lagi, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, jadi pada kali ini saya ingin memberikan sedikit saja pelajaran ataupun renungan, yang mana pelajaran ini adalah berkisarkan tentang kehidupan. Jadi seperti yang kita tahu, sekarang ini kehidupan kita makin bertambah sukar karena banyak masalah-masalah yang kita hadapi, dan seperti yang semua tahu, kita menghadapi masalah COVID. Kita ingatkan sudah tamat, rupanya diteruskan lagi, tapi kali ini diteruskan dengan PKPP ataupun kawalan pergerakan pemulihan. Dan kita tahu, apabila kita ada kawalan ini, kehidupan kita masih terhad. Kita kena ikuti SOP, kita kena guna mask, kita kena guna hand sanitizer ataupun pencuci tangan. Kalau kita pergi ke tempat yang ramai orang, kita pulang, kita terpaksa terus mandi dan sebagainya. Banyak masalah-masalah. Dan kalau kita lihat di tempat lain ataupun negara lain, lainlah rumah gempa bumi, rumah tiba-tiba masuk dalam tanah, dihanyutkan, dan lain lagi yang rusuhan, lain lagi yang melawan pihak berkuasa dan sebagainya. Banyak masalah-masalah yang berlaku dalam dunia ini. Tetapi coba kita imbas kembali kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah sekarang ini kita rasa tertekan dengan apa yang berlaku di sekeliling kita? Apakah kita rasa stres? Ataupun adakah kita masih seperti keadaan seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa berlaku? Oke. Sebelum saya berikan satu ayat ataupun dua ayat dalam Alkitab
ataupun mungkin 3, saya berikan satu ilustrasi yang pendek mengenai dengan seorang nelayan. Nelayan ini adalah seorang nelayan yang melakukan penangkapan ataupun dia menjadikan pekerjaan ini sebagai kecil-kecilan sahaja. Dia mempunyai satu bot yang kecil dan dia pergi ke sungai ataupun ke laut, di tepi-tepi laut, tepi-tepi sungai tangkap ikan. Dan apabila dia mendapat tangkap ikan, dia bawa pulang. Ada yang dia dapat jual sedikit-sedikit, dia jual. Tapi ada satu masa, ada seorang kampung itu yang mempunyai kelulusan degree ataupun ijazah dari university tentang perikanan ini. Dia pergi jumpa nelayan ini tadi, dan dia katakan, oh, kau punya pendapatan ini kecil dan kau boleh membesarkan kau punya pendapatan ini dengan cara begini dan sebagainya. Kau perlu mungkin panjangkan masa kau berada di laut ataupun di sungai untuk tangkap lebih banyak, dan kau boleh jual, kata orang yang berkelulusan university ini. Jadi apa nelayan ini katakan? Dia katakan, oh, saya pergi tangkap ikan dalam 1 jam, 2 jam, saya sudah rasa gembira, kata dia. Saya dapat sedikit hasil, kalau ada yang saya dapat jual, saya jual, dan yang selebihnya saya gunakan untuk kami makan sekeluarga. Dan selepas itu, dia katakan, saya gunakan masa untuk meluangkan bersama dengan keluarga saya, kata dia. Dan selepas saya luangkan, mungkin petang-petang, saya luangkan bersama dengan teman-teman. Kami duduk-duduk cerita-cerita, main-main gitar, nyanyi, kata dia. Dan saya selesa dengan itu, kata nelayan itu. Saya enjoy, menikmati kehidupan itu, kata dia. Jadi orang yang berkelulusan dari university ini tidak berputus asa. Dia masih lagi, alang-alang kau buat kerja ini, bagus kau buat betul-betul. Dibilang kau boleh membesarkan kau punya bisnis ini, kau ambil masa sedikit di laut, panjangkan masa, lepas itu tangkapan kau dapat lebih dan kau boleh membesarkan pernikahan kau ini, kata dia. Dan lepas itu kau boleh beli bot yang lebih besar, dan apabila kau ada bot yang lebih besar, kau boleh tangkap lebih banyak lagi, dan akhirnya kau akan menjadi kaya, kata dia. Jadi si nelayan ini bertanya, rasa-rasa berapa lama proses ini boleh menjadikan saya kaya, kata dia. Kata si pelajar university ini, dalam 15 tahun ke 20 tahun, kata dia. Jadi si nelayan ini, kalau begitu berkemungkinan dalam masa itu saya sudah mati, kata dia, ataupun saya sudah meninggal, kata dia. Dan waktu saya mengusahakan itu, saya tidak sempat bersama dengan keluarga saya tidak sempat enjoy life saya, dia katakan. Jadi itu satu ilustrasi pendek tentang kehidupan, bagaimana kita enjoy apa yang ada di sekitar kita, bagaimana kita dapat menyeimbangkan pekerjaan kita, kerisauan kita itu tidak perlu kita seimbangkan dengan keluarga kita, jiran-jiran kita, teman-teman kita. Dan yang lebih penting ialah kita luangkan masa untuk Tuhan, ya. Kalau kita asyik bekerja, cari duit saja, bisnis ini tidak cukup, bisnis sana tidak cukup, mana lagi membuat itu, membuat ini dan sebagainya, akhirnya itu boleh mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Tapi coba kita lihat dalam Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34, apa yang dikatakan dalam ayat ini. Matius 6 pasal 6 ayat 34. Dia katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Nah, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Maksudnya tidak perlulah kita risau tentang esok, tentang masa depan kita. Kita mau kumpul duit, macam mana nanti kehidupan saya selepas 5 tahun, 10 tahun, adakah saya makin miskin dan sebagainya. Tidak perlu kita risau mengikut Bible ataupun mengikut Alkitab. Jadi apa yang penting ialah kita terus tekun, kita kuatkan keimanan kita bersama keluarga kita,
supaya kita terus mengingati Tuhan, meletakkan Tuhan di tempat yang pertama dalam kehidupan kita. Ada satu ilustrasi lagi yang pendek, di mana ilustrasi ini tentang seorang homeless ataupun orang yang tidak mempunyai rumah. Ya, dia dilihat berdoa di tepi jalan. Oke, dia berlutut dan dia berdoa. Jadi selepas dia berdoa, ada seorang yang lalu lalang di sana bertanya, "Kau macam berdoa?" Dia katakan. "Iya," kata orang homeless ini. Jadi orang tidak mempunyai rumah ya. "Apa yang kau doakan?" kata si pelalu lalang ini. Jadi orang yang tidak berumah ini mengatakan, "Oh, saya berdoa kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan." "Hah?" kata orang yang lalu lalang itu, ataupun yang lipas. "Apa yang kau mau bersyukur? Kau tidak rumah, barang-barang kau pun kotor-kotor semua. Apa yang perlu kau bersyukur?" "Oh," kata si homeless ini, dia katakan, "Saya bersyukur karena Tuhan masih berserta dengan saya, memberikan saya peluang untuk meneruskan kehidupan saya. Saya mungkin tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai harta dan sebagainya, tetapi saya mempunyai harapan untuk masuk dalam kerajaan surga." Nah, kita bayangkan seorang yang miskin, tidak mempunyai rumah, ya, boleh berpikiran begitu. Dia tidak risau, dia berdoa, ya. Patah lagi kita yang berkecukupan, kita tidak berkekurangan dalam makanan. Oke, kita ambil satu ayat lagi dalam Alkitab. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Apa yang dikatakan di sini? Dia katakan, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian Injil kasih karunia Allah." Nah, jadi dalam Alkitab ini mengatakan bahwa itulah yang paling penting. Di samping kita menguatkan iman kita, di samping kita terus mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan, kita berdoa setiap hari. Target kita bukan saja untuk kerajaan surga, tapi untuk kita mengungsikan Injil itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kita tidak mempunyai talenta dalam berkata-kata, mungkin kita tidak mempunyai talenta dalam bersahabat dengan orang, tetapi mungkin apabila kita menyusun hidup kita, kita memperlihatkan kegembiraan kita kepada orang lain, mungkin itu juga salah satu contoh ataupun boleh memberikan satu kesaksian kasih karunia Yesus kepada kita. Oke, jadi saya ambil satu ayat terakhir dalam Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 16. Efesus 5 ayat 15 hingga 16, dia katakan di sini, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Arif ini maksudnya bijaksana. "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Nah, dalam Alkitab sudah mengatakan bahwa memang hari-hari kita berada dalam dunia ini jahat, dia katakan, artinya penuh dengan pencaroba, penuh dengan masalah, dan masalah itu tidak akan berakhir sehinggalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi marilah kita sama-sama memperkukuhkan keimanan kita, merapatkan hubungan kita dengan Tuhan, supaya pemikiran kita sentiasa fokus kepada garisan akhir penamat, yaitu bersama-sama dengan Yesus Kristus di surga. Jadi terima kasih. Itu saja pelajaran, dan saya tidak tujukan kepada mana-mana ataupun memberikan sindiran kepada mana-mana, tetapi tamparan kepada diri saya sendiri. Terima kasih.